Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin Wulandari dari kelas Simulasi Industri akan coba menjelaskan solusi dari nomor 31, 33, dan 36. Sekarang saya akan menjelaskan solusi dari nomor 31. Di sini diketahui bahwa seorang penerbit akan menerbitkan sebuah buku, namun dia memiliki on hand sebanyak 2.000 kopi buku. Perkiraan penerbit bahwa permintaan untuk buku selama tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya diatur oleh distribusi probabilitas dalam demand 3.000 dengan probabilitas 0,2, 4.000 dengan probabilitas 0,4, 6.000 dengan probabilitas 0,1, 8.000 dengan probabilitas 0,2, hingga 10.000 dengan probabilitas 0,1. Kemudian untuk menjalankan sebuah produksi dikenakan biaya tetap atau fixed cost seharga $10.000 ditambah variable cost seharga $15 per bukunya. Untuk harga jual buku, harga asli buku yaitu $130. Namun jika demand atau permintaan tidak terpenuhi, maka per bukunya dikenakan biaya penalti seharga $20. Namun jika ada produksi yang berlebih atau dapat dikatakan produksi lebih besar daripada demand-nya, maka leftover dari buku tersebut akan dikenakan biaya $35, bukan biaya, akan dikenakan harga $35, namun akan dijual hanya sampai 500 buku. Untuk production levelnya, penerbit akan memproduksi dengan size dari 0 atau tidak ada produksi sama sekali sampai dengan 16.000, namun dengan penambahan atau incremental produksi sebanyak 2.000 buku. Di sini pertanyaannya adalah untuk keputusan yang optimal dan menggunakan simulasi dengan 1.000 replikasi dan kepercayaan sebanyak 90% dari penerbit bahwa kepercayaan 90% bahwa keuntungan aktual antara lower limit dan upper limit, berapakah produksi yang harus dilakukan melihat dari dua value, yaitu lower limit dan upper limit dari average profitnya. Di sini pertama-tama kita akan membuat table dari kumulatif probabilitas dan demand value-nya. Sudah terlihat di soalnya probabilitasnya sekian, sehingga kita bisa membuat kumulatif probabilitasnya dari setiap demand value. Setelah itu kita membuat kolom order quantity, yaitu kita akan menginput order quantity dengan incremental atau penambahan sebanyak 2.000 buku. Setelah itu kita akan membuat tabel observasi antara 1 sampai 1.000 replikasi dan masing-masing ada random demand-nya dengan formula VLOOKUP random di drag dari kumulatif probability yang pertama sampai demand value yang terakhir, dan kita akan melihat dari kolom demand value-nya sehingga kita tulis kolom kedua. Kemudian kita enter dan kita drag sampai 1.000 replikasi. Kemudian setelah kita membuat table random demand, kita membuat table cost untuk menghitung jumlah cost produksi dari quantity yang akan diorder. Di sini rumusnya adalah cost sama dengan fixed cost yaitu 10.000 ditambah 15 atau variable cost dikali F8 ini adalah order quantity atau jumlah produksi yang akan dibuat. Di sini dikalikan dengan order quantity bukan total quantity, karena total quantity ini adalah penambahan dari on hand-nya yaitu sebanyak 2.000 yang akan digunakan untuk menghitung revenue ataupun profit nantinya. Setelah kita mengetahui cost-nya, kemudian di drag sampai 1.000, kita akan menghitung revenue, yaitu rumus revenue yaitu pendapatan dari jumlah buku yang terjual.
Di sini rumusnya adalah harga jual buku yaitu 130 dikali jumlah buku yang terjual. Jumlah buku yang terjual ini kita bisa melihat angka yang lebih kecil, yaitu antara total quantity atau demand-nya. Di sini untuk kasus ini yang lebih kecil adalah demand-nya. Mohon maaf, yang lebih kecil adalah total quantity-nya yaitu sebanyak 4.000. Maka dapat dikatakan bahwa revenue-nya adalah 130 dikali 4.000. Nah, di sini untuk backlog, yaitu kita menghitung jumlah backlog untuk menentukan harga penalti. Di sini backlog rumusnya adalah maksimum antara 0 atau hasil pengurangan dari demand dikurang total quantity-nya. Karena backlog ini adalah jumlah demand yang tidak terpenuhi, maka kita akan menggunakan rumus demand dikurangin total quantity. Namun untuk menghindari hasil minus, kita menggunakan formula maksimum antara 0 atau pengurangan dari demand dikurang total quantity. Setelah itu, untuk harga penalti dari jumlah backlog yang sudah ada, kita tinggal mengalihkan backlog dikali dengan harga penaltinya, yaitu $20. Setelah itu, kita membuat tabel leftover atau jumlah buku yang berlebih. Jumlah buku yang berlebih sama rumusnya seperti backlog, memakai formula maksimum, namun ini kebalikannya, yaitu total quantity dikurangin random demand. Kemudian setelah kita tahu berapa leftovernya, kita dapat juga menghitung leftover revenue, yaitu jumlah buku yang dijual saat produksinya berlebih, yaitu karena di sini diketahui bahwa untuk leftover hanya dapat dijual sampai dengan 500 buku, maka kita akan menggunakan rumus if. Jadi, jika leftover kurang dari atau sama dengan 500, maka jumlah leftovernya ini dikali dengan 35 atau harga dari buku yang leftover. Kemudian jika statement ini salah atau dapat dikatakan juga bahwa bukunya ini lebih dari 500 pieces, maka perhitungannya akan tetap 500 buku dikali 35. Kemudian kita enter. Setelah kita mengetahui berapa saja buku yang terjual dan harga-harganya, maka kita dapat menghitung profitnya. Profit di sini adalah revenue dikurangin cost. Jumlah pendapatan dikurangin jumlah pengeluaran. Di sini kita bisa satu-satu. Revenue-nya adalah 390.000 dikurangin cost-nya 40.000, dikurangin lagi biaya penalti sebanyak 0 di sini, kemudian ditambah revenue dari leftover yaitu 17.500 dan di enter sehingga dapatkan profit untuk 1.000 replikasi. Kemudian setelah mendapatkan profit kita akan menghitung average profit dari 1.000 replikasi tersebut dengan cara sama dengan average, yaitu dalam kurung profit pertama di drag sampai profit ke 1.000 sehingga dapatkan hasil 424.270. Kemudian kita menghitung standar deviasi profitnya untuk tahu minimum atau untuk tahu lower dan upper limit saat saat 90% confidence on interval expected profit. Di sini standar deviasi cara mencarinya adalah sama dengan STDEV dalam kurung profit yang pertama di drag kembali sampai profit ke 1.000, kemudian di enter, dan untuk minimum profitnya bisa kita diketahui minimumnya minimum profit rumusnya adalah sama dengan min dalam kurung di drag lagi profit pertama sampai profit ke 1.000. Untuk maksimum yaitu sama dengan maksimum di drag profit pertama sampai profit ke 1.000. Kemudian untuk menghitung
kepercayaan 90% dari interval profit yang diharapkan. Lower dan upper limitnya, untuk menghitung lower limit dari profit adalah F11 atau bisa dikatakan average profit dikurangin standar deviasi profitnya dikali 1.645, itu kepercayaan 90%, dan square dari replikasi 1000. Kemudian kita enter dan upper limitnya sama seperti rumus lower limit, namun karena upper limit sehingga average profit ditambah dari standar deviasi profit. Kemudian dihasilkan untuk 2000 upper limitnya sekian dan lower limitnya sekian. Kemudian dicoba untuk interval setiap 2000 yaitu 4000, 6000, 8000, 10000, 12000, 14000 sampai 16000, dan dapat diketahui dari seluruh order quantity ini profit yang paling maksimum yaitu saat order quantity sebanyak 6000, dan between two values-nya adalah upper limit dan lower limit. Jawabannya adalah 594142 dan 569044. Jadi jawaban untuk nomor 31 adalah produksi 6000 dengan upper limit profitnya yaitu 594.142 dan 569.044.